Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan Data Analitik dan Data Mining bersama saya, Muhammad Fahri. Pada video kali ini kita akan belajar untuk melakukan rekayasa pada data yang kita punya. Ya, kalau pada video sebelumnya kita belajar untuk merekayasa atribut atau rekayasa kolom, nah sekarang kita akan belajar bagaimana merekayasa data ya, nilai-nilai yang ada pada dataset yang kita punya. Baik, langsung saja di sini saya langsung pilih blank proses. Oke, kemudian di sini seperti biasa teman-teman ya, kita import dulu sebuah dataset ya. Saya gunakan yang CSV saja seperti biasa, read CSV. Ya, pasti udah bisa semua ya. Kemudian saya akan membuka sebuah file yang namanya di sini Electronics A500K ya. Ini sudah saya upload juga di di cloud ya. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Baik, saya pilih yang ini, kemudian saya next. Oke, next lagi. Nah, sebelum kita klik finish ya, seperti biasa, kita harus pastikan dulu bahwa tipe data dari setiap kolom ya, dari setiap atribut ini tepat. Nah, ini kalau kita lihat ya, order ID, product ID, kategori ID, dan juga user ID, ini semuanya bertipe real. Padahal yang namanya ID, kita tahu ya, ID itu pasti bukan sebuah bilangan desimal atau bukan sebuah bilangan pecahan. ID lebih tepat kita masukkan ke dalam kategori ya, data kategorikal atau polinominal ya. Jadi di sini kita ganti dulu dia change type polinominal, product ID juga sama ya, change type polinominal, kategori ID juga begitu, dan terakhir user ID juga kita ganti ya, jadi polinominal. Oke. Kemudian kita klik finish. Baik, sekarang kita lihat dulu datanya seperti biasa, biar kita tahu seperti apa datanya ya. Ini recordnya ada 500.000, jadi cukup banyak. Oke, perlu waktu untuk loading ya, untuk membaca datanya ini ya. Datanya ada 500.000. Oke. Nah, di sini kita akan coba mengolah nilai ataupun data yang ada di setiap baris ini. Kita akan olah ya. Baik, hal pertama yang biasanya sangat penting kalau kita melakukan data analitik ataupun data mining adalah membersihkan data. Ya, kita harus membersihkan data dulu ya. Bukan berarti data ini harus dicuci, bukan ya. Jadi maksudnya membersihkan data itu adalah biasanya data itu mengandung noise atau mengandung seperti ini ya, mengandung missing value ya, kita nyebutnya missing value, artinya nilai yang hilang. Ada nilai yang hilang di sini. Kita lihat ya. Nah, nilai yang hilang biasanya ditandai dengan simbol tanda tanya. Ya, seperti ini. Nah, biasanya missing value seperti ini akan mempengaruhi proses analisis data ataupun proses mining data yang kita lakukan. Maka umumnya di setiap awal dari pemrosesan data itu pasti yang dilakukan adalah membersihkan dulu data yang mengandung missing value. Nah, ini pengantar saja ya. Sebetulnya ada banyak teknik yang bisa dilakukan untuk membersihkan data ini ya. Teknik yang paling gampang adalah ya membuang ya, menghapus baris atau menghapus record yang mengandung data yang missing value tadi ya. Itu teknik paling gampang. Jadi membuang setiap baris yang di dalamnya mengandung missing value, itu cara paling gampang. Cuma masalahnya cara seperti ini memang berisiko ya, berisiko karena misalnya kalau missing value-nya banyak, artinya kita bisa kehilangan banyak informasi, kita bisa kehilangan banyak data. Nah, makanya nanti ada teknik yang kedua ya, tapi kita nggak bahas teknik kedua itu di sini karena ini cukup advance ya. Jadi kita bahas basicnya saja. Jadi nanti kita akan buang record yang mengandung missing value. Nah, kalau teknik yang kedua tuh ada namanya data imputation ya. Jadi kita mengganti data yang hilang dengan data lain berdasarkan data yang eksis saat ini. Misalkan seperti ini ya. Misalnya di sini ada price atau harga yang hilang ya.
Nah, ini bisa kita dekati dengan cara menghitung rata-rata dari data yang lain yang serupa gitu ya. Itu cara yang kedua ya. Dan ada lagi teknik yang lain, tetapi kita nggak akan bahas itu di basic ini ya, karena kita bahas yang basic saja di sini. Oke, langsung saja kita akan coba bersihkan data ini ya dengan cara membuang record atau membuang baris yang mengandung missing value, data yang hilang. Oke, langsung kita ke desain, kita masuk ke operator ya. Di operator kita cari operator yang namanya itu, kita cari ya, missing value, keywordnya missing value, keywordnya missing value, ya ini ya. Ada operator namanya, bukan yang ini. Kita akan ganti dengan filter example ya, salah. Filter example, oke. Jadi kalau kemarin kita bisa memfilter atribut atau menselect atribut ya. Nah, sekarang kita bisa memfilter example atau record ya. Dengan cara menggunakan operator filter example. Oke, ini kita pilih. Tarik ke sini ya. Baik, kita hubungkan. Oke. Nah, sekarang CSV kita udah terkoneksi dengan filter examples. Nah, di sini kita akan gunakan filter examples ini untuk menghapus atau membuang data atau record yang mengandung missing value. Caranya ya di sini kita klik filter examples-nya, lalu pada bagian parameternya sebelah kanan ya. Nah, kita setting add filters-nya. Ini kita ubah dulu ya. Custom filters-nya kita ganti ya, condition class-nya kita ganti. Karena kita ingin menghapus atau membuang data yang mengandung missing value, maka di sini kita pilih no missing attributes ya. Jadi di sini kita pilih opsi no missing attributes. Artinya gini. Jadi CSV yang kita masukkan ke filter example ini ya, dia akan disaring ya, dan hasil saringannya nanti akan menghasilkan data yang memiliki no missing attributes. Artinya data yang tidak memiliki missing attributes. Artinya yang tampil nanti adalah data yang lengkap ya, data yang setiap kolomnya itu ada nilainya ya. Jadi dipilih no missing attributes ya. Oke, baik, sekarang kita mainkan dulu, kita lihat hasilnya. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini hasilnya. Oke. Teman-teman bisa lihat ya di sini, di atas ini. Yang tadinya itu ada 500.000 example, sekarang tersisa hanya 167 ribuan saja. Artinya sisanya tadi itu mengandung record yang yang ada missing value ya. Jadi tersisa seperti ini. Nah, ini. Artinya kita sudah berhasil mengumpulkan atau menyaring data yang memiliki nilai yang lengkap di sini. Nah, kita lihat ya. Setiap kolom sudah lengkap, tidak lagi mengandung tanda tanya. Oke, ini cara paling gampang kalau kita mau menghapus missing value dengan cara membuang record yang mengandung missing value tersebut. Baik, nah sekarang kita udah bisa ya. Sekarang itu cara filter example-nya. Kemudian sekarang saya akan mencoba lagi ya, kita belajar lagi untuk menggunakan filter example lagi. Tapi kali ini kita akan coba filter example-nya ya. Kita akan coba memfilter data ini tadi. Ya, ini kan datanya banyak ya. Brand-nya ada banyak. Saya akan coba memfilter data untuk menampilkan data transaksi dengan brand Samsung. Ya, dengan brand Samsung. Artinya saya mau menampilkan data transaksi di mana brand-nya adalah Samsung saja. Oke ya. Sekarang saya kembali ke desain. Ini saya gunakan filter example yang baru lagi, ya ada 2 filter example di sini. Nah sekarang filter example pertama tadi memfilter missing value ya. Yang kedua akan saya pakai untuk memfilter brandnya. Ini biar nggak bingung, saya ganti aja ini ya teman-teman ya. Saya ganti namanya, klik kanan rename biar nggak bingung ya. Kita kasih nama yang pertama tadi filter missing value. Oke. Yang kedua, kita ganti namanya menjadi filter brand ya. Supaya kita ingat ya guna dari fungsi dari masing-masing operator ini. Oke.
Sekarang kita setting dulu filter brandnya. Kita klik ya filter brandnya. Lalu pada bagian parameters, ya, kita setting di sini. Filter brandnya pada bagian condition class-nya kita ganti, custom filter ya, custom filters. Kemudian pada bagian filtersnya kita setting ya. Nah, lihat di sini. Jadi di sini kita bukan ingin memfilter missing value-nya, tapi kita mau memfilter brand-nya ya. Kita ingin memfilter data berdasarkan brand ya yang bernama Samsung. Maka di sini teman-teman ya, di sini. Nah, di sini pada bagian ini kita pilih atribut brand gitu ya, brand. Kemudian ini equals, artinya sama dengan. Jadi kalau brandnya itu sama dengan yang kita ketik di sini, maka dia akan difilter dan ditampilkan ke dalam outputnya. Oke, di sini kita ganti dengan Samsung misalnya. Samsung ya. Oke, Samsung. Oke, sekarang kita klik OK di bawahnya. Kemudian kita jalankan, kita mainkan. Ini kita belum koneksikan. Baik, lihat hasilnya, tunggu sebentar. Yang loading. Oke, sekarang output sudah keluar. Kita lihat di sini ya. Kita berhasil mengumpulkan sebanyak 34.000 ya, 34.000 data transaksi dari brand Samsung. Nah, lihat nih, kalau nggak percaya ya, Anda bisa cek satu-satu ya. Atau kalau nggak, lihat pada bagian statistics ya. Statistics, lihat di sini. Kita buka bagian brandnya, itu semua isinya adalah Samsung ya. Samsung. Lihat ya. Kita buka visualisasinya Samsung. Brand lain nggak ada ya. Brand lain kosong, nggak ada. Oke, itu ya. Jadi hanya Samsung yang terfilter di sini. Oke. Nah, sekarang misalkan saya ingin menampilkan lagi data ini ya. Cuma brand yang mau saya tampilkan adalah Samsung dengan Apple, Samsung dan Apple. Jadi yang tampil nanti adalah brand dari Samsung dan juga brand dari Apple. Oke, gampang ya. Tinggal kita kembali ke sini lagi ke filter brand seperti biasa. Kita klik 2 kali atau bisa masuk ke ini ya, bisa masuk ke panel parametersnya, add filter tadi ya. Kita klik ini. Kemudian kita lihat di sini. Nah, filter yang pertama adalah brand Samsung. Nah, kemudian kita tambahkan lagi add entry, kita tambahkan satu filter lagi untuk memfilter brand dari Apple ya. Caranya sama di sini, kita pilih brand karena yang mau difilter adalah brandnya. Equals ya. Di sini sebenarnya banyak pilihan ya. Bisa equals atau does not equal, artinya kebalikan dari equals tadi ya, dan seterusnya. Contains dan seterusnya ya. Oke. Kemudian saya ganti ini, saya isi dengan Apple ya. Apple gitu. Kemudian lihat di sini, saya klik OK. Oke, perhatikan ya, saya klik OK di sini. Sekarang kita mainkan, perhatikan, lihat hasilnya. Kalau saya jalankan, apa yang terjadi? Lihat. Oke. Ya, kosong. Blank. Ya. Ada yang tahu kenapa? Kenapa bisa blank? Oke. Kita lihat kenapa dia bisa blank. Kita lihat lagi di sini. Kita klik 2 kali filter brandnya ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat di sini. Pada filter yang kita setting ini, kita memfilter 2 buah brand ya. Pertama brand Samsung dan brand Apple. Nah, di sini masalahnya itu ada di pojok kiri bawah. Nah, lihat ya. Ini ada pilihan match all dan match any. Nah, teman-teman kalau pernah belajar logika ya, logika boolean ya, ada and or gitu ya. Ada and or, masih ingat ya? Tekan true and true, hasilnya true, true and false, hasilnya false ya. True or true, hasilnya true, true or false, hasilnya true, itu ya. Nah, di sini berlaku itu ya, berlaku logika seperti itu. Nah, kalau tadi ya, kalau yang dipilih adalah match all, artinya Rapid Miner akan mencari data yang memiliki brand ya, yang memiliki brand dengan nama Samsung dan Apple sekaligus. Artinya satu transaksi itu memiliki brand yang bernama Samsung dan Apple sekaligus. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya. Nah, karena nggak mungkin satu brand itu bisa 2 nama, itu nggak mungkin ya. Nah, jadi
Kalau misalkan filter kita itu adalah 2 filter atau beberapa filter dengan atribut yang sama begini, maka yang harus kita setting ini harusnya match any. Ya, jadi artinya yang manapun di antara keduanya ini yang ada di data. Jadi kalau dia Samsung akan ditampilkan, kalau dia Apple tampilkan juga gitu loh. Ya, jadi milihnya match any. Artinya kalau salah satunya mengandung Apple ataupun Samsung, maka data itu akan ditampilkan. Ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi ini kita pilih match any, artinya kalau salah satunya cocok, dia akan tampil. Kalau match all tadi kebalikannya, match all harus mengandung dua-duanya, dan itu nggak mungkin. Karena kolom brand itu hanya mengandung satu nama saja gitu ya. Oke, kita pilih match any, kita klik OK. Sekarang kita mainkan lagi. Baik, tunggu sebentar. Oke, ini hasilnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, kita berhasil memfilter data transaksi ya dengan brand Apple dan Samsung. Oke. Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali di sini. Oke, sip. Nah, sekarang kita tambah lagi. Kita tambah lagi teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman coba lihat pada bagian kolom kategori code ya. Nah, bisa dilihat nih. Jadi di sini macam-macam nih, ada yang smartphone, ada yang TV ya, TV, ada yang clocks, jam, ada yang vakum ya. Kemudian ada yang washer, macam nih. Nah, ada banyak sekali varian kategori produk yang dijual dari produk Samsung maupun Apple. Ya, banyak sekali ya, tablet dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya saya ingin memfilter lagi. Jadi tadi brandnya udah kita filter ya, Apple dan Samsung. Nah, sekarang saya mau filter lagi. Saya ingin melihat data Apple dan Samsung yang kategorinya smartphone saja. Ya, jadi saya mau lihat data yang kategorinya smartphone saja dari brand Apple dan Samsung. Gimana caranya? Ya gampang, ya. Gampang. Nah, sekarang kita tinggal tambah filter lagi saja, ya. Kita tinggal tambah filter lagi, gitu. Nah, filter lagi. Oke, mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa tidak difilter di brand saja? Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak difilter di brandnya saja, Pak? Nah, nanti kita lihat apa ya, kenapa nggak difilter di brandnya saja. Jadi sekarang ceritanya, kita mau memfilter kategori code ini, supaya data yang tampil nanti hanyalah data dengan kategori smartphone dari brand Apple dan Samsung ya. Oke, saya udah siapkan tadi ini ya. Saya udah mengambil filter example yang baru. Saya rename dulu ya supaya kita nggak keliru dengan nama operatornya. Ini kita namakan filter kategori. Oke. Oke, ini kita koneksikan ke sini. Oke. Kemudian seperti biasa ini kita klik 2 kali atau bisa dengan ke panel parameter ya. Oke, filter kategorinya kita add filters ya. Kita add filters di sini. Lalu kita pilih, sebentar. Apaan saya? Lama nggak rekaman. Oke, di sini event time kita ganti jadi kategori code tadi ya. Kategori code, bukan ID ya, kategori code. Nah, kalau teman-teman lihat tadi, ini kita okekan dulu ya. Kita okekan dulu. Kita kembali dulu ke data tadi. Kalau teman-teman lihat di sini ya, kategori code itu dia dibuat dengan format ini ya. Jadi ada kategori paling atas yang sebelah kiri. Kemudian dipisahkan dengan titik. Ini ada kategori keduanya, subkategorinya gitu ya. Audio misalnya. Lalu ada subkategori lagi. Jadi sub kategori, misalkan headphone, smartphone atau yang lainnya. Nah, kita hanya mau memfilter yang smartphone saja ya, hanya memfilter yang smartphone saja. Artinya gini, kita cukup cari kolom kategori code ya, cukup cari kolom kategori code yang di dalamnya yang nilainya itu mengandung kata-kata smartphone. Jadi kita nggak perlu memfilter sepanjang ini misalnya ya, nggak perlu. Jadi asalkan di dalam kolom itu mengandung kata smartphone, maka kita filter dia. Nah, nanti di sini kita kembali ke desain, lagi ke sini, ya. Oke, sekarang lihat
Pada bagian kategori code ya, ini equals-nya kita ganti menjadi contains. Mengandung. Jadi kalau kategori code itu mengandung kata-kata smartphone, nah gitu ya ceritanya. Kalau ada dia mengandung kata smartphone, jadi meskipun kata-katanya panjang, kalau di dalamnya ada kata smartphone, maka dia akan diambil gitu ya. Mengandung ya, mengandung. Beda ya, beda antara contains dengan equals. Equals ini artinya setiap karakter dari kata itu harus sama. Kalau contains tidak. Contains itu artinya selagi dia, misalkan ada kalimat panjang gitu ya. Kalau di dalamnya ada kata smartphone, nah itu berarti dia contains, mengandung. Ya, masuk dalam kriteria. Oke ya, langsung kita oke-kan saja. Dan kita mainkan. Sorry, belum kita koneksikan. Oke, kita lihat hasilnya, tunggu sebentar. Oke, dia baca CSV-nya, dan ini dia hasilnya. Kita mendapatkan sebanyak 28.000 data. Nah, kita lihat ya. Brandnya semuanya Apple dan Samsung ya. Kemudian kategori code-nya ini semuanya adalah smartphone. Ya, smartphone. Nah, lihat nih. Smartphone, ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kategori code-nya tadi nggak ditulis lengkap saja, electronics.smartphone? Boleh saja, boleh, nggak masalah. Ya, tapi kalau mau ringkas ya gunakan contain saja kayak tadi, contains ya. Kalau mau tulis semua juga nggak apa-apa, electronics.smartphone, gunakan equals nanti ya, itu juga boleh, nggak masalah. Ya, ini hanya trik saja supaya lebih ringkas gitu ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah berhasil memfilter lagi di sini. Ya, kalau tadi brand kita menggunakan equals, nah ini sini kita menggunakan contains. Dan nanti kalian bisa mencoba lagi menggunakan yang opsi yang lainnya ya. Oke. Nah, next ya, lanjut lagi. Di sini saya mau memfilter lagi. Oke, kita filter terus di sini ya. Saya mau memfilter lagi data harganya. Data harganya. Ya, saya mau filter lagi data harganya ya. Oke, kita lihat. Misalkan saya mau memfilter lagi smartphone dari Apple dan Samsung yang harganya di atas 500 US dollar. Ini dolar ya. Saya mau filter yang harganya di atas 500 dolar saja. Oke, berarti gimana? Ya, berarti kita tinggal gini aja. Biasa ya, seperti biasa. Tambahkan lagi filternya. Filter lagi, saya kasih nama. Misalkan di sini filter price. Ganti filter price di sini teman-teman ya. Oke, filter price seperti itu. Nah, kemudian di sini kita setting ya. Kita klik 2 kali di sini. Kita klik 2 kali. Price-nya, oke, kita ganti. Misalkan tadi kita mau menampilkan data harganya yang di atas atau sama dengan Rp500.000. 500 dolar maksudnya, sorry ya. Maka kita pilih yang ini. Greater than equals ya, or equals. Jadi yang lebih besar dan sama dengan. Ya. Ini kasih 500 di sini. Ya. Kita klik OK. Oke. Nah, sama nih, mungkin ada yang bertanya juga, kenapa filter price-nya ini nggak digabung aja ke filter kategori misalnya, ya, atau digabung ke filter brand tadi misalnya sekalian gitu ya. Artinya filter brand nanti ada filter kategori dan juga filter price di situ misalnya. Nah, nanti kita lihat kalau digabung apa akibatnya ya. Oke, sekarang lihat dulu di sini, kita coba mainkan teman-teman ya. Mainkan dulu nih. Koneksikan ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke. Ya. Oke, nah sekarang makin sedikit lagi jumlah datanya ya. Yang tersaring hanya 11 ribuan saja, di mana di sini kita lihat brandnya semuanya pasti Apple dan Samsung, kategorinya pasti smartphone, dan harganya itu pasti di atas 500 US dollar. Kalau nggak percaya kita cek aja nih statistiknya. Pada bagian price, oke lihat ya, nih price nih. Lihat nggak ya? Coba kita zoom. Nah ini ya, minimumnya 508, artinya nilai harga terkecil tuh 508 US dollar. Nah, jadi harga di bawah itu semua dibuang, tidak ditampilkan. Oke, nah sekarang kembali ya ke sini tadi.
Pertanyaan, kenapa tidak digabungkan ke sini saja Pak filternya? Oke ya. Sekarang coba ini saya nonaktifkan dulu. Saya nonaktifkan. Saya pinggirkan dulu. Misalkan di sini filter brandnya saya tambahkan lagi filter tadi kategori code ya. Contains gitu ya. Contains smartphone. Oke, kita lihat di sini. Oke. Nah, kita lihat teman-teman ya. Jadi di sini sudah mengandung 3 filter sekaligus ya. Ada filter brand Samsung dan Apple dan juga filter kategorinya tadi ya. Kita lihat kalau kita jalankan apakah ada masalah atau tidak ya. Kita lihat. Oke. Kita lihat di sini kategorinya contains. Ya, lihat ya. Smartphone, tapi kok ada yang TV? Nah, ada masalah nih. Ini smartphone, tapi kok Oppo, ya kan? Kemudian ini smartphone, tapi kok Huawei. Nah, ini masalah di sini munculnya. Jadi kita ingat tadi ya, kalau kita lihat tadi di sini, kita buka lagi teman-teman ya. Kita zoom lagi. Nah, ini kan tadi antara dari 3 filter ini, ya settingannya adalah match any. Match any artinya kalau data itu mengandung ini filter pertama ada smartphone-nya, atau dia mengandung brand Apple, atau dia mengandung Samsung, brand Samsung, maka dia akan tampilkan. Makanya tadi kenapa ada smartphone mereknya Oppo, karena dia masuk di filter ini. Dia tersalin karena ada filter kategori code yang smartphone ini. Nah, itu ya. Ini problemnya kalau kita mencampurkan filter dari setiap kolom dalam satu operator seperti ini. Jadi trouble ya. Maka ini sebaiknya dihindari. Nah, tadi saya sarankan kita buat filter masing-masing. Kategorinya sendiri ya. Kemudian harganya sendiri. Nah, sehingga nanti hasilnya itu selamat sentosa ya. Hasilnya itu sesuai dengan harapan kita. Oke, baik, kita lihat dulu teman-teman di sini. Oke, sip ya. Berhasil ya. Oke, ini dia. Kita sudah belajar berhasil ya memfilter data dengan sesuai harapan kita gitu ya. Oke, nah jadi nanti di video berikutnya kita akan bahas rekayasa atribut yang berikutnya ya. Nanti ada kita mengganti missing value, kemudian kita coba men-split ya nilai pada suatu kolom gitu ya. Dan nanti kita bisa menggandakan dataset ya, ya. Oke, silakan Anda simak terus ya. Baik, saya kira cukup untuk video ini dan tunggu video berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan mengenai rekayasa data atau sampel ini. Baik, jangan lupa klik like kalau Anda suka dengan video ini dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.